Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rida Sofiatul Khofifa, NRP 19 121 1068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pertama, yaitu tentang herpes zoster. Tentunya herpes zoster ini merupakan salah satu penyakit kulit. Oke, kita next aja. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, ini kecil-kecil banget karena aku nulisnya itu di HVS. Susah sih, ntar balik-balik dong. Nah, jadi kan berdasarkan OVC-nya itu kan bahwa sesuai kasus itu kan ada Tuan B, usianya 67 tahun, dengan keluhan umum timbul pelenting di dada kanan, keluhan tambahannya itu kulit kemerahan, demam, nyeri, dan terasa panas sejak 5 hari lalu. Tentunya dari sini kita akan tahu nih, keluhan yang menyebabkan si pasien ini datang ke tempat klinik kita dengan keluhan utama ini. Dia itu merasakan pelenting di dada kanan, dan ada tambahan berupa kulit yaitu kemerahan, demam, nyeri, terasa panas sejak 5 hari lalu. Intinya sih dia itu kayak merasakan keluhan pelenting. Nah, dari sana kita juga harus melakukan anamnesis, dan hasilnya itu bahwa penyakit sekarang timbul pelenting bergerombol di dada kanan. Dari sini kita bakal tahu nih kenapa sih bisa muncul pelenting bergerombol di dada kanan. Artinya dia itu bergerombol berarti kan ngumpul pelenting. Nah, kita akan tahu bagaimana sih proses terjadinya pelenting. Jadi kan pelenting ini adalah vesikel, yang mana vesikel ini terjadi karena degenerasi balon kayak akantolisis. Akantolisis kan kayak lepasnya sel ke sel karena si desmosum, si paku yang menghubungkan sel ke selnya itu putus. Artinya ketika sel ke selnya terputus, maka akan terjadi peregangan, kemudian terjadi edema intraseluler. Ketika edema intraseluler, maka akan timbul si cairan-cairannya itu cairan serosa akan masuk ke dalam edema kan intraseluler, artinya dia akan timbul kayak vesikel degenerasi balon, ya itulah terjadinya vesikel seperti itu. Kemudian bergerombol di dada kanan, artinya dia tidak menyebar ke daerah-daerah lain, dia itu sifatnya unilateral. Kemudian yang kedua, kulit sekitarnya berwarna kemerahan, artinya ini terjadi, jadi yang nomor poin 1 dan poin 2 dari RPS ini terjadi karena vasodilatasi, inflamasi yaitu vasodilatasi. Ketika terjadi vasodilatasi, maka peningkatan permeabilitas vaskuler yang menyebabkan edema intraseluler, timbul kemerahan, timbul rasa nyeri gitu. Itulah efek-efek dari inflamasi ya. Kemudian 3, demam. Nah, demam ini terjadi karena sebenarnya dari RPS ini kita akan tahu sebenarnya patofisiologinya, tapi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja gitu ya. Demam ini kan karena peningkatan metabolisme asam arakidonat yang menyebabkan prostaglandin aktif, kemudian set termostat itu meningkat. Kemudian nyeri di sekitar pelenting, jelas ya, karena timbul nyeri itu terjadi karena nyeri itu terjadi karena zat radang. Jadi kan tadi kan si inflamasi itu menghasilkan mediator kimia yang disekresikan. Nah, itu kayak prostaglandin itu kan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian selain itu, si pelenting ini menekan ujung-ujung saraf bebas yang akan menyebabkan rasa nyeri gitu. Kemudian selain itu, nomor kelima, panas seperti terbakar sejak 5 hari lalu. Jelas ya, karena ada tadi vasodilatasi, eritema, si kalor itu kan kayak darah tuh mengalir banyak gitu. Kemudian yang keenam, pelenting tersebut tidak menjalar ke bagian tubuh lain, artinya ini sifatnya unilateral. Lokasi penyebarannya itu unilateral, bukan generalisata. Ini sangat khas sekali sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, pelenting pecah, keluar cairan jernih. Nah, jadi ketika pelentingnya pecah, maka ada beberapa yang pecah, artinya dia itu sudah mengalami yang namanya efloresensi sekunder. Pecah menghasilkan cairan jernihnya itu yaitu cairan serosa. Kemudian si efloresensi sekundernya itu berupa krusta gitu, pecah.
riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu ditanyakan juga, ternyata pasien itu belum pernah sakit seperti ini menurutnya, dan pasien tidak ingat pernah cacat air. Nah, dari sini kita itu harus menganalisis. Pasti karena ini kayak khas sekali dari hasil anamnesis, sebenarnya udah sangat memudahkan kita bahwa ini penyakit sangat khas sekali. Ada kemungkinan bahwa herpes zoster ini ada kemungkinan pasien ini pernah mengalami yang namanya varicella atau cacar air, karena dia menyebutkannya belum pernah, mungkin dia lupa karena faktor usia. Kemudian riwayat penyakit keluarga tidak ada, dan riwayat penyakit sosialnya itu pasien itu merupakan seorang pedagang bakso keliling. Nah, jadi kan dia tukang bakso keliling, artinya dia sering bertemu dengan berbagai macam orang, berarti ada kemungkinan dia menular juga. Terus karena mungkin kelelahan, bisa karena kelelahan yang menyebabkan sistem imun dalam tubuhnya itu menurun. Nah, dari anamnesis yang telah kita lakukan, maka kita harus bisa memikirkan berbagai macam hipotesis yang terjadi. Dan hipotesisnya itu yang pertama herpes zoster, yang kedua itu varicella, 3 herpes simplex, keempatnya dermatitis kontak alergi, yang kelimanya impetigobulosa. Nah, dari berbagai macam hipotesis ini pasti ada, dari sana kita harus melakukan berbagai macam pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini seperti pemeriksaan penunjang ini untuk menyingkirkan hipotesis-hipotesis yang jadi untuk menyingkirkan berbagai hipotesis dan untuk menentukan diagnosis. Nah, dari yang pertama itu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini kita melakukan subs generalis. Yang pertama keadaan umum, ternyata si pasien ini tampak sakit sedang, artinya dia merasa kesakitan dan aktivitasnya itu sedikit terganggu. Kemudian kesadarannya itu kompos mentis, artinya ya pasien ini masih merasakan sadar sepenuhnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital, yaitu pernafasan, nadi, suhu, dan tekanan darah. Di baris tekanan darahnya ini 130/80, pernapasannya itu 20, nadinya 96, dan suhunya 38 derajat. Artinya hasil pemeriksaan tanda vitalnya itu masih dalam batas normal, karena normalnya suhu itu kan 36-37 lah ya. Kemudian kepalanya itu normosepa, rambut tidak mudah dicabut, artinya ketika rambut tidak mudah dicabut artinya tidak terjadi malnutrisi, tidak ada kelainan, dan itu normal. Matanya itu konjungtif anemis dan tidak ada ikterik. Pasien ini artinya tidak mengalami anemia dan tidak ada kelainan hati. Kemudian THT normotia, tidak ada deviasi septum, tidak ada hama hiperemis, normal. Kemudian lehernya itu kelenjar tiroid dan KGB tidak teraba membesar, artinya tidak terjadi ketika KGB-nya tidak ada yang membesar, artinya tidak ada inflamasi di daerah leher. Kemudian toraks, di dalam toraks itu ada jantung, paru dalam batas normal, ada pembesaran kelenjar limfe dan nyeri di aksila dekstra gitu. Kemudian abdomen, pemeriksaan abdomen juga ternyata hasilnya tuh abdomennya datar, bisik ususnya terdengar dan tidak ada nyeri tekan, ekstremitasnya akral hangat, tidak ada edema, kuku tidak ada kelainan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik status generalis itu normal. Kemudian selain itu dilakukan juga pemeriksaan dermatologis, ini penting sekali. Ternyata hasilnya itu terlihat lesi di dada kanan dengan efloresensi berupa vesikel. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata efloresensi primer itu ada vesikel. Nah, vesikel ini adalah semacam kayak vesikel itu kayak pembesaran yang isinya itu cairan kayak gelembung-gelembung yang isinya itu cairan serosa, tapi ukurannya itu kurang dari 1 cm. Nah, jika lebih dari 1 cm itu bisa terjadi karena konfluen, kayak vesikel-vesikel menyatu, itu bisa membentuk bula dan ukurannya itu lebih besar dari 1 cm. Kemudian vesikel berkelompok, ya karena dia unilateral, kemudian berwarna jernih, isinya itu cairan serosa di atas kulit. Kemudian eritem, beberapa menyatu menjadi bulan dan sifatnya unilateral, itu sudah jelas ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik juga dilakukan juga pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan lab, HB-nya 14, hematokrit 48,2, trombositnya 177.000, kemudian leukositnya dan diversity count berdasarkan dari mulai basofil, eosinofil, neutrofil batang, segmen, kemudian limfosit dan monosit. Jadi pemeriksaan labnya itu
pemeriksaan labnya itu normal. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Zhang Smith, di mana tes Zhang Smith ini sangat khas sekali, di mana pemeriksaan ini hanya diperuntukkan untuk yang memiliki evaluasi berupa fisikal, yaitu Harvard Simplex, kemudian Harvard Zoster, varicella. Nah, itu aja. Kemudian ternyata berdasarkan hasil Zhang Smith ditemukan giant cells multinuklear gitu. Dimana kenapa sih bisa muncul giant cell multinuklear? Kenapa? Karena kita tahu kalau kita pernah belajar di imun bahwa makrofag ini kayak makrofag menyatu gitu kan. Makrofag itu kayak mononuklear menyatu, kayak ngumpul gitu untuk kayak untuk istilahnya tuh, kayak makrofag dengan makrofag itu ngumpul gitu loh istilahnya. Jadi terlihat giant cells multinuklear kayak gitu. Kemudian, nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, ternyata disingkirkanlah berbagai hipotesis. Yang pertama varicella. Dari varicella kenapa disingkirkan? Karena varicella ini kan predileksinya itu generalisata. Artinya si vesikel ini menyebar di seluruh tubuhnya, sedangkan pasien ini tidak gitu ya. Vesikelnya tuh cuman bergerombol di salah satu sisi. Artinya varicella itu dihilangkan. Kemudian herpes simplex juga dihilangkan. Kenapa? Karena predileksinya itu terjadi di mukokutar ataupun di genital. Kemudian dermatitis kontak alergi. Nah, dilakukan pemeriksaan penunjang ini juga sangat membantu. Karena apa? Karena salah satu itu Zhang Smith, di mana Zhang Smith ini tidak dilakukan. Jadi tes ini tidak dilakukan untuk pasien DKA. Kemudian impetigobulosa. Impetigobulosa ini ketika vesikelnya pecah itu menghasilkan kayak kelihatan warna gitu, bukan jernih, warnanya itu kayak hitam atau merah. Sedangkan pada yang herpes zoster kan kayak isinya cairan jernih doang gitu. Artinya impetigobulosa juga bisa disingkirkan. Nah, dari hasil pemeriksaan maka ditegakkanlah diagnosis, yaitu herpes zoster thoracalis dextra itu, karena posisinya ada di daerah dada sebelah kanan. Dari sana kita harus setelah kita mengetahui diagnosisnya, maka dilakukanlah penata laksanaan. Pertama itu farmakologi, di mana farmakologi ini kan kita tahu bahwa si virus secara etiologi kan virus varicella zoster ini, dia itu kan virus laten yang ada di ganglion saraf. Tentunya dia itu sebenarnya bukan mematikan virus, tapi menghambat replikasi virus. Kemudian juga fungsinya farmakologi untuk kayak menghambat rasa nyerinya. Kayak kan menimbulkan rasa nyeri, tentunya dikasih obat analgetik untuk anti nyeri. Terus juga untuk kayak jangan sampai kerusakan saraf lebih lanjut gitu. Untuk menghindari itu, maka diberikan obat-obat farmakologi, yaitu diantaranya itu ada aciclovir, di mana aciclovir ini adalah obat antivirus dengan dosis 5 kali 800 mg per hari per oral selama 7 hari. Kemudian asam mefenamat ini adalah obat analgetik dan antipiretik dengan dosis 3 kali 500 mg per hari selama 7 hari. Kemudian bedak salisil 1% dengan mentol 0,5%. Ini tuh untuk menghindari menghindari gatal gitu. Kemudian salep gentamisin. Dan non farmakologinya, si pasien diberikan penjelasan tentang penyebab, gejala penyakit, dan penggunaan obat yang benar. Ini harus ya. Kemudian pasien dianjurkan bed rest. Kenapa bed rest? Karena agar imunnya itu kembali meningkat gitu, agar si sakitnya itu biar jadi kembali. Kemudian menggunting kuku, jangan menggaruk si vesikel, kemudian minum air putih yang banyak. Tentunya kan ketika si vesikelnya digaruk, nantinya akan pecah dan timbul krusta gitu. Jadi jangan sampai. Kemudian pasien diminta datang kontrol 7 hari kemudian. Jadi untuk dinilai gitu apakah pengobatan itu berhasil atau tidak. Kemudian pasien berusia 67 tahun kemungkinan terjadi NPH. Jadi harus diberitahu juga, harus diedukasi, apalagi ini pasiennya usianya 67 tahun, ada kemungkinan dia akan mengalami NPH. Kenapa? Karena pasien NPH ini dia itu ketika sembuh, si erupsinya itu udah sembuh, udah kelihatan sembuh, tapi dia akan masih merasakan nyeri. Itu bisa berbulan-bulan bahkan seumur hidup gitu. Maka harus diedukasi seperti itu. Kemudian setelah kita
dari OPC ini kita akan lanjut ke basic science. Tentunya ini kan berhubungan dengan penyakit kulit ya. Dari sini kita juga harus tahu nih basic science dari kulit, dari mulai embriologi kulit kan. Embriologi kulit. Jadi saat usia 4 atau 5 mingguan, sebenarnya kan kulit kita itu asalnya tuh dari lapisan ektoderm. Kan tubuh kita ada ekto, meso, dan endoderm. Tentunya kulit ini berasal dari ektoderm, di mana si ektoderm dan mesenchyme jadi kayak munigah dilapisi oleh ektoderm. Kemudian saat dalam janin, saat usia kandungan 7 minggu, ada dia itu si ektoderm ini akan mengalami perkembangan gitu. Jadi stratum basal dan lapisan basalnya dan periderm gitu, dimana si lapisan basal ini yang nantinya akan jadi stratum basal. Kemudian saat usianya 4 bulan, maka lama kelamaan akan kayak si stratum basal ini akan terus mengalami pembelahan dan ada stratum intermediate gitu yang nantinya akan mengalami pembelahan jadi stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan lain sebagainya. Dan saat lahir maka sudah lengkap gitu, dari mulai stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan juga basal, kemudian dari pisir, dan jadi udah lengkap gitu saat lahir seperti itu. Jadi itu embriologi dari kulit. Kemudian kita ke anatomi dan histologinya. Kita udah tahu bahwa kulit ini ada yang kulit tebal, ada yang kulit tipis, dimana kulit tebal ini ada di telapak kaki dan telapak tangan. Kalau kulit tipis kan semuanya kecuali yang tadi disebutkan. Kemudian lapisan kulit ada epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutis. Kemudian dalam lapisan epidermis itu ada berbagai macam lapisan lagi gitu. Ada stratum corneum, ada lucidum, ada granulosum, spinosum, dan basal. Di mana corneum ini ada banyak lapisan keratin dan juga lapisannya itu mudah mengelupas atau disebut dengan stratum disjunctum. Kemudian di bawah dari corneum ini ada ini next ya. Maaf tadi yang next ya tadi. Kemudian di lapisan epidermis ini ada lucidum, di mana lucidum ini ada lapisan cuman hanya ada di lapisan tebal, yaitu hanya ada di telapak kaki dan telapak tangan gitu ya. Kemudian ada granulosum. Nah, granulosum ini banyak memiliki protein granulocratohyalin, yang mana banyak protein granulocratohyalin dan banyak granul-granul sesuai dengan namanya. Kemudian ada spinosum, taju atau spina, kemudian basal. Jadi di stratum basal ini sangat aktif sekali mengalami pembelahan gitu, mitosis. Setelah dari lapis epidermis, kita lanjut ke lapisan dermis, di mana lapisan dermis ini lebih tebal ukurannya daripada epidermis dan banyak mengandung elastin dan kolagen juga. Nah, terbagi jadi dua, ada pars papillare. Itu pars papillare ini adalah dermis superficial, sedangkan ada pars reticulare di bawahnya. Papillare ini kan sesuai dengan namanya, banyak papil-papil juga di sana. Dan juga di papillare ini banyak ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan di reticulare ini bagian yang menonjol ke arah subkutis gitu ya, dekat dengan subkutis, dan terdiri dari serat retikulin, kolagen, dan elastin juga. Kemudian setelah dermis itu kita ke subkutis, di mana di subkutis ini merupakan jaringan ikat longgar. Nah, tadi kan kalau yang dermis ini pokoknya subkutis itu jaringan ikat longgar dan mengandung kan subkutan, berarti banyak mengandung bantal lemak gitu ya. Nah, habis itu kita ke sel epidermis. Nah, di sel epidermis itu banyak tersebar, ada keratinosit, Merkel, melanosit, Langerhans. Keratinosit kan keratinosit itu kayak dia itu kayak memproteksi kulit, sebagai proteksi kulit dari sinar UV gitu, pertahanan dari itu. Kemudian ada Merkel untuk mechanoreseptor, ada melanosit sebagai pigmen melanin, dan juga Langerhans sebagai APC, antigen presenting cell. Kemudian ada adnexa kulit, ada kelenjar kulit, ada sudorifera, ada sebasea. Kemudian kuku kan ya kuku. Kemudian ada rambut, ada lanugo, velus terminal, dimana kan saat janin itu kan semuanya itu lanugo, jadi lanugo itu kayak rambut yang pada janin gitu. Nah, setelah lahir rambut-rambut yang ada di janggut, di genital, kemudian di kumis, bulu mata, alis itu jadi namanya tuh jadi velus, sedangkan terminal. Sedangkan kulit kepala juga terminal. Nah, kalau yang rambut-rambut di seluruh badan kayak di badan, di punggung itu velus namanya gitu. Habis agnexa kulit kita ke fisiologi.
Tentunya kan kulit ini apa ya namanya tuh, punya berbagai macam fungsi. Proteksi jelas ya terhadap gangguan fisik atau mekanik, kemudian absorpsi untuk permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 kan, untuk fungsi respirasi juga, kemudian ekskresi. Tentunya kulit ini menghasilkan zat sisa metabolisme seperti hasil dari keringat itu apa sih, lupa ya, kayak NaCl, urea, asam urat juga. Kemudian dari ekses juga memproduksi sebum untuk menahan evaporasi air. Kemudian persepsi ini kan kayak apa ya, kayak reseptor kayak bisa merasakan panas, dingin, panas Lufini, Krause dingin, kemudian apa lagi, kemudian Pacini tekanan, Meister kayak merasa sentuhan, Merkel. Kemudian ada termoregulasi, jelas lah ya. Dari termoregulasi ini kan bisa melakukan pengaturan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan keringat kayak lewat vasokonstriksi dan vasodilatasi. Terus abis itu pigmen melanosit jelas, kontratinisasi dan pembentukan vitamin D gitu. Vitamin D jelas saya dari yang hidroksi kolesterol jadi kalsitriol gitu ya, jadi vitamin D aktif. Kemudian abis basic science kulit, kita balik ke basic science virus. Udah jelas ya kalau virus itu kan apa ya namanya tuh, suatu mikroorganisme yang benar-benar kecil banget, bahkan harus dilihat lewat mikroskop elektron, dan juga lebih kecil dari bakteri, dan cuman punya satu materi genetik gitu, baik DNA ataupun salah satu yaitu RNA gitu. Kemudian dari karakteristik, karena sesuai dengan kasus, kita akan tahu nih karakteristik dari virus varicella zoster ini, virus varicella maksudnya. Nah, jadi termasuk dalam herpes virus, termasuk dalam DNA virus, jadi virus yang mempunyai materi genetik berupa DNA. Kemudian kapsulnya 150 sampai 200 nanometer, bentuk itu icosahedral. Struktur virus secara umum kan jelas ya, materi genetik, kemudian kapsid, punya kapsid, di mana kapsid itu untuk melindungi materi genetik. Kapsid ini terdiri atas kapsul dan kemudian ada envelope ini adalah selubung. Kemudian abis itu replikasi virus, di mana replikasi ini kan ada litik, ada lisogenik, di mana litik ini di sini tercantum hanya yang litiknya aja, ada absorpsi, penetrasi, proliferasi, perakitan dan pelepasan, di mana si absorpsi ini ketika virus nempel di sel inang, kemudian abis itu penetrasi, si materi genetik itu diinjeksikan ke sel inang, abis itu materi genetik masuk di apa ya, kayak diproliferasi, diperbanyak, abis diperbanyak kemudian dirakit kembali menjadi virus yang baru, dan sudah siap, maka si virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, dan virus-virus baru itu akan terlepas keluar gitu. Habis itu, habis basic science, kita ke clinical science herpes zoster. Tentunya udah jelas ya bahwa definisinya itu kan herpes zoster ini merupakan suatu penyakit neurokutan gitu, dengan erupsi seperti yang tadi saya jelaskan, dengan etiologi dan reaktivasi virus herpes zoster. Kemudian epidemiologinya biasanya terjadi karena imun yang rendah, seperti orang yang HIV, orang yang udah transplantasi organ, orang yang kanker, itu kan imunnya itu sangat rendah atau immunocompromised, dan semakin tua usia maka semakin tinggi beresiko untuk mengalami penyakit ini. Gejala klinis, nah berdasarkan gejala klinisnya itu terbagi menjadi 3, yaitu gejala praeruptif atau gejala prodromal atau gejala awal ya. Dari awal-awal itu kayak mulai merasakan yang namanya apa ya, kayak mulai gatal, kemudian pegal, kemudian kesemutan atau parestesia, kemudian ada mulai terasa rasa terbakar tapi belum muncul physical nih. Abis itu fase eruptif akut mulai nih yang tadi dan praeruptif ini terjadi di hari ke-1 atau hari kedua, kayak gitu. 2 hari, biasanya 2 hari, di hari ke-1 sampai hari ke-10. Kemudian fase eruptif akut di mana gatal masih ada dan mulai nyeri di bagian satu dermatom. Kemudian makula kemerahan, kemudian mulai berkembang jadi papul-papul. Ini hari ke-3 sampai hari ke-5 biasanya muncul vesikel itu jernih banget, jernih masih bagus tuh ya, kayak vesikelnya itu masih baru, berkelompok. Dan hari ke-7 sampai hari ke-10 itu si vesikel itu mulai keruh nih, dan mulai bisa dan pecah, ada beberapa yang pecah yang nanti jadi kluster gitu, dan lesinya bersifat unilateral. Kemudian fase herpetik
Ini tuh biasanya kalau yang usianya di bawah 67 sih cuman kayak mungkin ada scar atau kayak bekas dan ada perubahan warna kulit gitu. Biasanya di daerah yang dermatom yang terkena itu biasanya warnanya itu lebih gelap atau hiperpigmentasi. Sedangkan kalau yang dan untuk yang usianya lebih dari 67 tahun akan terjadi NPH yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nyerinya itu masih terasa gitu, bisa berbulan-bulan bahkan seumur hidup walaupun si erupsinya itu sudah sembuh gitu. Setelah itu gejala klinis, variasi klinis itu ada herpes zoster ophthalmicus, glossopharyngeal, sindrom Ramsay-Hunt, zoster sign herpes kan. Ophthalmicus itu kan di daerah wajah ya, jadi ini ada kemungkinan ini bisa menyebabkan kebutaan. Glossopharyngeal kemudian ada di sindrom Ramsay-Hunt. Jadi ini tuh kayak herpes zoster, ini kayak ada apa ya namanya tuh istilahnya, erupsi di daerah liang telinga luar dan membran timpani. Ini tuh harus dirujuk ke dokter spesialis THT gitu ya. Kemudian zoster sign herpes artinya dia ini tidak nyeri, cuman terasa nyeri aja tapi tidak diikuti oleh erupsi kulit. Jadi kayak nggak ada fisikalnya, cuman kayak kerasa nyeri. Terus pathogenesis seperti saya jelaskan di patofisiologi, diagnosisnya kan udah ya tadi, anamnesis, fisik dan penunjang itu berupa tes Zangsmir, kemudian diagnosis itu DKA, dermatitis herpetiformis dan herpes vulgaris, komplikasinya itu berupa NPH. Kemudian tata laksananya ada farmako dan non farmako, udah tadi ya. Setelah itu kita ke patofisiologi. Nah, di patofisiologi ini udah jelas sekali ya bahwa di patofisiologinya itu, patofisiologi dari herpes zoster ini dimulai dari etiologinya kan, reaktivasi virus varicella. Jadi pada mulanya ini kan saya jelaskan dari mulai awal si pasien ini terkena gitu ya. Nah, jadi kan virus ini bisa menular dari manusia ke manusia lewat droplet. Nah, virus ini ketika virus pertama ini mengenai gitu, kayak menular ke pasien ini, dia mengalami yang namanya infeksi primer. Kemudian ada kemungkinan dia akan ketika imunnya rendah, maka dia akan mengalami yang namanya varicella atau cacar air. Kemudian dia sembuh dari cacar air. Ketika sembuh bukan artinya si virusnya itu mati. Virus itu masih ada dalam tubuh, dia itu laten, itu dorman di dalam akar ganglion dorsalis. Dia itu kayak dorman, kayak tidak, dia itu ada tapi tidak menjadi gejala penyakit gitu. Nah, ada kemungkinan ketika dia imunnya rendah, kan yang tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan epidemiologi dari herpes zoster, ketika imunnya rendah maka virus ini akan aktif kembali gitu loh. Ketika aktif kembali maka ya timbullah yang namanya herpes zoster gitu ya. Nah, untuk menangani ini kita bisa, sebagai dokter kita bisa berikan obat antivirus berupa acyclovir. Kenapa? Karena acyclovir ini kan secara tujuan dia itu menghambat sintesis DNA virus. Bukan untuk mematikan, tapi hanya menghambat sintesis DNA virus gitu, agar virus itu nggak menyebar juga. Setelah itu ya, ketika reaktivasi maka akan jadi inflamasi lokal. Nah, inflamasi lokal ini akan menghasilkan komplement. Nah, komplement ini akan mensekresikan mediator kimia berupa sel mas kemudian mengalami degradasi massa histamin. Udah jelas ya bahwa histamin ini kan kayak dekat sekali dengan inflamasi. Tentunya dari sana vasodilatasi, terjadi eritem dan panas karena memang terjadi peningkatan permeabilitas. Kemudian dari histamin juga akan merangsang secara proreseptor, kayak timbul gatal kan, histamin itu akan gatal gitu ya. Nah, biar nggak kerasa gatal, maka sebagai dokter dikasih nih bedak salisil dengan mentol 0,5%. Tujuannya itu untuk mengurangi gatal dan juga biar vesikel yang masih ada itu nggak pecah gitu ya akibat garukan gitu. Nah, setelah itu habis itu selain inflamasi lokal juga, dengan aktifnya virus ini kayak semacam tentara imun itu berkeluaran, yaitu ada akumulasi monosit, makrofag, sel T. Ya, mereka itu menghasilkan mediator kimia dan sitokin juga, dan mengsekresikan diantaranya itu TNF, di mana TNF ini akan menyebabkan
tubuhnya itu akan mengalami malaise. Kenapa? Karena TNF ini akan menekan nafsu makan salah satunya, dan nantinya akan apa ya, kayak lemes gitu kan, menekan nafsu makan artinya dia dan akan timbul kayak letih, lesu atau malaise. Kemudian PCR, di mana PCR ini akan merangsang secara vagus dan disinyalkan ke otak, kemudian pembentukan prostaglandin menghasilkan pirogen endogen, suhu tubuhnya meningkat dan timbul demam. Jadi kan prostaglandin ini kan selain nyeri juga dia meningkatkan, dia mengaktifkan metabolisme asam arakidonat, kemudian menaikkan suhu tubuh dan akan timbul demam. Nah dari sini kan agar menghambat pembentukan prostaglandin, bisa diberikan obat NSAID berupa obat obat analgetik dan antipiretik berupa asam mefenamat dengan dosis 3 kali 500 mg per hari selama 7 hari, dengan tujuan yaitu menekan efek zat pirogen endogen, dimana selain itu kan, selain suhu dia juga nyeri yang akan dirasakan oleh saraf nosireseptor. Seperti itu sih patofisiologi dari herpes zoster. Ya teman-teman, itu aja sih, sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.